Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my YouTube channel. Aku kebawain dulu ya. Gini. So today hari ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan lagi. Oh ya, yang pertama minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin, taqabbal minkum buat semuanya. Semoga pokoknya setiap ada kalau misalkan ada di video-video sebelumnya aku bikin kesalahan atau ada omongan yang menyakiti hati kalian, dimaafkan so much. Thank you. Oke, hari ini aku mau bahas tentang minimum viable product atau MVP. Nggak usah lama-lama, kita langsung lanjut aja. Jadi pertanyaan yang pertama itu, kenapa atau mengapa MVP sama MVP validation itu penting dilakukan pas kita lagi ngembangin inovasi digital? Oke, awal-awal mungkin aku kasih tahu dulu ya apa itu MVP sama MVP validation. Jadi MVP ini adalah singkatan dari minimum viable product atau dalam bahasa Indonesianya artinya itu produk minimal yang layak. Jadi MVP ini merupakan sebuah produk atau layanan yang disederhanakan yang punya fitur dasar yang paling basic yang penting itu fiturnya ini cukup buat memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Sedangkan validasi MVP atau MVP validation adalah proses pengumpulan feedback atau umpan balik dari pengguna dan pasar buat nguji kira-kira apa namanya hipotesis bisnisnya ini atau konsep produk yang kita punya yang paling dasar nih dari si MVP ini itu bisa berpotensi nggak untuk berhasil di pasar gitu. Oke. So, kita lanjut. Ini contohnya kalau misalkan, ini aku jelasin sedikit ya tentang MVP. Jadi contohnya ini kalau di sini aku mau pakai donat. Nanti setelahnya aku bakal kasih tahu juga lewat project yang udah aku kerjain. Jadi contohnya itu misalkan kita lagi mau bikin bisnis donat gitu. Nah, sebenarnya kegunaannya, pokoknya intinya fitur paling dasar donat apa sih gitu kan adonannya gitu atau enggak kuenya gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita niatnya mau bikin produk donat yang mungkin berbagai banyak macamnya. Sebelum itu kita testing dulu nih pakai MVP. Gimana cara bikin MVP-nya? Itu adalah berarti apa namanya? Istilahnya kegunaan yang paling dasar di mana kalau di sini contohnya adalah si adonan donat yang satu ini nih yang udah matang gitu ya. Tapi baru ini ya doang nih, belum ada kayak rasa-rasanya, belum ada toppingnya. Nah, setelah ini ya diluncurin nih, baru nanti kita coba dulu nih ke pelanggan contoh gitu ya kita validasi dulu kira-kira ini donat ini nih udah oke belum nih jadi sebelum kita nanti bakal ngeluarin uang atau ngeluarin waktu lagi buat ngembangin kira-kira toppingnya mau kayak gimana ya bla segala macam daripada kita udah bikin duluan terus ternyata pas kita validasi wah ini kayaknya rasanya kurang bla segala macam kita tes dulu nih pakai si donat yang masih basicnya banget ini baru kita setelah emang nanti validasinya udah oke dari para pelanggan gitu ya, baru nanti kita bikin istilahnya fitur atau topping-topping yang rasanya lain kayak gitu. Itu contohnya kalau misalkan dari donat ini gitu ya. Nah, tadi kenapa itu penting gitu dilakukan gitu contohnya ya yang tadi dari contoh yang tadi nah itu yang pertama adalah mengurangi resiko kenapa karena ketika kita lagi mau ngembangin produk terutama mungkin di produk digital gitu ya itu kan pasti akan selalu ada resiko-resiko yang datang gitu entah mungkin kayak tadi contohnya produk kita ternyata kurang fit gitu di pasar nah ketika kita apa namanya lagi ngeluncurin karena banyak resiko-resiko tersebut gitu. Nah, jadi kita dari awal banget sebelum kita ngeluarin gitu ya, ini juga masuk ke dalam poinnya penghematan sumber daya. Jadi sebelum kita benar-benar ngeluarin waktu dan tenaga gitu dan uang sih yang terutama gitu, pas kita lagi mengembangin produk, kita uji dulu pakai apa namanya fitur produk yang paling dasar gitu. Contohnya kalau misalkan di yang aku itu kan pesan antar makanan gitu ya. Nah, itu mungkin kita belum bikin fitur-fitur yang ribet gitu. Kita benar-benar esensinya masih yang intinya apa namanya nitip makanan udah gitu doang. Dan itu pun kita belum ngembangin pakai nanti mau pakai aplikasi-aplikasi dan segala macam. Kita benar-benar masih yang basic banget gitu lah ya. Kita tuh
karena kita tuh mau nguji dulu nih kira-kira produk kita ini nih yang just tip ini benar-benar bakal ada yang mau pakai atau enggak gitu sebelum nanti daripada kita udah keburu bikin-bikin fitur yang lain gitu kan, entah mungkin nanti ada pesan otomatis atau apa yang pastinya ngebutuhin banyak rancangan lagi, banyak biaya dan segala macam. Daripada pas kita udah bikin kayak gitu terus ternyata nggak fit di pasar kan itu sayang gitu ya buat kita dan itu nyanyain sumber daya banget. Jadi kita tes dulu pakai MVP kayak gitu. Terus juga ngumpulin feedback dari pengguna. Itu tuh lebih memudahkan kita gitu ya buat develop produk gitu. Dimana kita tuh pasti butuh sudut pandang yang lain gitu. Bukan dari, jadi gimana ya, kayak kita tuh nggak bisa bikin sesuatu yang itu emang berdasarkan cuma asumsi dari pengembangnya doang. Karena belum tentu memang pengguna yang lain itu atau user yang pakai bakal sepemikiran sama apa yang kita pikirin gitu. Kalau ternyata apa yang kita pikirin itu nggak cocok gitu, apa yang kita usulin atau ide-ide kita ternyata kurang masuk, kan sama aja gitu, ternyata nggak bakal ada yang pakai kan akhir-akhirnya kayak gitu. Jadi ngumpulin feedback itu secara gak langsung kan ketika kita lagi ngeluncurin MVP-nya gitu kan, fitur dasarnya, terus nanti pengguna mungkin bakalan kayak contoh kayak ini kayaknya bagusan mungkin just tip makanan ini contoh ya. Just tip makanannya mungkin kalau misalkan ininya begini, ininya begitu dan di situ tuh kita bakal dapat point of view lain gitu dari pengguna-pengguna yang bakal make produk kita yang otomatis itu kan jadi masukan buat kita ngembangin kira-kira produk ini tuh harus gimana ke depannya kayak gitu. Terus yang terakhir itu validasi konsep dan pasar. Ini paling krusial dan paling penting sih kalau menurut aku karena kalau misalkan dari MVP-nya aja kita udah tahu itu tuh nggak bakal dipakai, otomatis kan kita bakal harus ada yang kita lakukan gitu ya. Entah mungkin itu pivot atau kita bakal rombak besar-besaran konsep sama ide kita gitu. Jadi menurut aku bikin MVP ini sama validasinya itu benar-benar esensi banget sebelum benar-benar ngeluncurin produknya secara penuh. Oke, sekarang yang kedua gimana sih caranya kita ngembangin MVP? Ini aku bakal langsung jelasin pakai project yang udah aku kerjain. Nah, jadi MVP itu sebenarnya ada beberapa cara gitu atau beberapa metode. Nah, ini aku salah banget ngelinkerin, sorry banget deh. Ini tuh yang benar kelompok aku itu pakai yang conscious MVP gitu. Jadi metodenya itu conscious. Nah, ini tuh beda-beda per MVP, tapi aku bakal jelasin gimana yang project yang aku jalanin aja dulu. Nah, yang pertama, aku menjelasin konsep MVP itu apa. Jadi, metode yang dipakai sama aku sama tim itu adalah metode concierge, di mana pendekatannya itu atau MVP-nya itu dilakukan secara manual gitu. Jadi, kita nyediain layanan ke pengguna seolah-olah si produk kitanya ini tuh udah selesai dikembangin dan udah diotomatisasi gitu. Nah, ini gimana caranya? Jadi ini tahap-tahapannya. Yang pertama itu tentuin tujuan sama identifikasi konsep. Nah, kalau tujuan dari MVP apa ngembangin MVP ini tujuannya yang pasti terutama kalau tim aku itu kita mau lihat nih kira-kira seberapa banyak sih atau mungkin apa namanya calon-calon pokoknya si idenya kita ini apakah benar-benar bakal dibutuhin gitu kan karena kita itu kemarin pengen bikin just tip di Menara 165 kan just tip makanan jadi kita tentuin dulu ini tujuannya MVP-nya ini buat ngelihat gimana sih gimana sih produk kita itu bisa diterima nggak di pasar kayak gitu. Nah, terus kita juga identifikasi fungsionalitas inti. Jadi yang dimaksud ini adalah kira-kira ini dari mungkin berbagai fitur gitu ya yang bakal ada nanti atau yang udah ada jadi ide. Kira-kira ini fitur mana nih yang emang paling esensial gitu loh dari semuanya. Dan di sini kita juga nentuin kalau itu tuh fitur yang si Just Tip-nya itu gitu. Terus nanti gimana skenario interaksinya. Jadi apa namanya se apa namanya gimana sih dari awal banget apa namanya prosesnya gitu dari pas pelanggan yang mesennya gimana terus nanti pembayarannya gimana just tipnya gimana pokoknya kita bikin skenario nya dulu terus abis itu kita rekrut nih tim konsersnya kebetulan juga udah kita per tim itu bagi-bagi tugas gitu ya jadi ada yang jadi admin terus ada juga yang nanti bagiannya data-data apa ngumpulin data atau ngecek data dari si
pesanannya, terus juga nanti ada yang tim just tip-nya juga, terus yang nanti bakal ngambil makanan, terus juga ada nanti yang memantau apakah prosesnya ini dari awal sampai akhir itu benar-benar, apa namanya, teratur dan pokoknya oke lah gitu prosesnya. Terus nanti kita sediain layanan manualnya, terus kita uji, terus kita nanti bakal ngamatin sama nyatet gimana sih respon penggunanya ini. Nah, ini kurang lebih kalau dari tim aku. Jadi MVP-nya itu karena kemarin namanya juga kan kita lagi bikin produk digital dan tim gitu ya. Jadi ternyata banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi gitu dari sebelumnya. Awalnya yang kayak di mungkin video sebelumnya kan kita setuju kalau prototipe ini pakai WhatsApp aja gitu. Dan ternyata setelah kita eh, beberapa kali brainstorming, kita sepakat kayaknya bakal mau dibikin kayak bentuknya mungkin pakai aplikasi gitu ya. Nah, kita MVP-nya sementara akhirnya pakai WhatsApp dulu gitu. Jadi gimana? Ini contohnya aja ya. Ini contoh MVP-nya belum nanti validasinya. Jadi ini beda. Jadi contohnya kita itu nyebarin apa namanya poster yang untuk just tip ini kayak gini dan di sini nanti ada barcode-nya terus nanti pas kita share itu lewat WhatsApp dan ada linknya kalau misalkan mereka mau mesen mereka tinggal klik linknya nanti mereka tinggal isi form yang ada di WhatsApp dan ini secara otomatis gitu udah ada jadi nggak perlu kayak kita harus nulis-nulisin lagi ulang kayak gitu. Nah itu, terus gimana sih caranya kita ngelakuin MVP validation? Jadi kalau di video sebelumnya mungkin kalian udah lihat ya, jadi kalau MVP dari produk aku gitu, produk aku kan yang mau diluncurin itu kan bentuknya layanan jasa ya, jasa titip yang berupa aplikasi dan MVP-nya itu kita pakai metode concierge yang masih dasar banget gitu ya, belum benar-benar pakai aplikasinya. Jadi kita masih manual, pakai WhatsApp, pakai form dari WhatsApp gitu. Jadi kita juga pokoknya yang dilakuin itu masih manual gitu, belum diotomatisasi semuanya. Terus gimana sih caranya kita melakukan MVP validation? Nah, jadi ini ya. Yang pertama kita itu tentuin target market sama MVP methodenya di mana kan tadi MVP methodenya itu udah udah ditentuin ya kita pakai concierge. Nah, terus di sini ada tam, samsom gitu. Jadi eh aku mungkin jelasin sedikit aja. Jadi kalau tam jadi ini total pasar ukuran yang dapat dijangkau oleh produk layanan tersebut. Dan ini adalah total jumlah pelanggan atau pendapatan yang dapat dicapai kalau misalkan benar-benar apa namanya produk atau layanannya itu benar-benar diadopsi secara maksimal. Jadi itu udah mungkin target yang paling tinggi gitu loh. Terus nanti mengerucut lagi jadi SAM yaitu Serviceable Available Market di mana ini ngacunya itu pada segmen pasar yang dapat dilayani atau dijangkau oleh produk atau layanan dengan strategi pemasaran sama distribusi yang udah tepat gitu. Jadi mungkin ini bagian ini termasuk bagian dari TAM juga, tapi benar-benar lebih realistis gitu dengan mempertimbangkan berbagai faktor gitu ya. Jadi lebih mengerucut lagi dan nanti SOM itu pokoknya yang paling terakhir dia yang paling kecil. Jadi bagian yang dapat dijangkau oleh pokoknya dijangkau sama kita dengan strategi yang kita punya sama SDM yang kita punya saat ini. Jadi benar-benar yang bisa kita ambil dari kita yang sekarang gitu. Sedangkan kalau SAM itu kan mungkin ketika strateginya itu kita udah punya strategi yang lebih bagus gitu daripada yang SOM ini daripada kita yang sekarang dan TAM itu mungkin nanti kalau misalkan memang mungkin produk atau layanan kita itu benar-benar udah bisa mengalami pertumbuhan yang memang signifikan dan itu udah hasil yang paling maksimal yang bisa kita dapat kayak gitu. Nah, ini kita tentuinnya jadi TAM-nya itu adalah seluruh Cilandak gitu. Jadi ini udah hasil maksimalnya gitu. Jadi karena kita juga masih baru, jadi kita belum belum apa namanya belum berani-berani banget gitu. Kalau misalkan kita ngambil mungkin yang se-Indonesia atau sepulau Jawa gitu. Dan sahamnya ini El Nusa dan Menara 165 di mana kenapa kita milih itu karena Menara 165 sama El Nusa ini kan berdekatan kan kalau Menara 165 emang tempat kita kuliah gitu dan itu di situ em, yang benar bisa lumayan bisa terjangkau kalau misalkan emang kita udah punya
strategi yang bagus. Dan target marketnya itu yang paling kecil itu menara 165 karena mungkin itu yang paling eh, dapat paling bisa dijangkau gitu ya. Kayak gimana ya dengan strategi kita yang baru ada sekarang yang mungkin emang belum oke-oke banget dan kita bisa ngasilin, maksudnya kita bisa ngejangkau itu dari strategi kita yang sekarang itu paling ini tuh di menara 165 gitu. Oke, selanjutnya adalah kita tentuin bullseye framework. Jadi apa sih bullseye framework itu? Jadi ini adalah apa ya? Kayak salah satu cara gitu atau framework buat kita caranya nemuin eh apa namanya channel yang tepat gitu kalau misalkan kita mau ngegayat pelanggan gitu lah ya istilahnya. Dan ini ada tiga ini. Jadi kalau lingkaran atau outer yang pertama itu fungsinya itu tuh yang dimaksud adalah kayak eh gimana sih channel-channelnya ini kan banyak ya kayak ada contohnya em, di sini mungkin non-SEM online ads kayak kita ngiklanin pakai mungkin di Instagram, Facebook, or anything gitu. Dan ini masih banyak banget channel-channelnya gitu kan. Nah, dari situ tuh kalian bisa milih gitu, gimana caranya buat kalian itu eh, ngejangkau. Nah, untuk yang di luarnya ini tuh buat orang-orang yang mungkin cuma ngelihat aja gitu. Jadi makin ke dalam ini dia itu makin ngerucut. Kalau yang di luar ini berarti yang apa namanya lingkarannya itu contoh kita mau pakai semua ini nih. Jadi di mana ini tuh channel-channelnya mau kita pakai untuk gimana kita bisa bikin orang tuh tahu kalau misalkan kita tuh punya produk ini gitu. Jadi orang tuh baru tahu doang. Nah, untuk makin ke dalamnya kita turunin lagi nih. Kira-kira gimana kalau misalkan kita mau nge orang yang emang benar-benar tertarik gitu. Mungkin mereka lebih lebih tertarik lagi gitu kalau misalkan melihat punya kita. Entah mungkin mereka nanti searching-searching atau gimana gitu. Jadi mereka nggak yang cuma lewat doang. Dan makin ke dalam itu kita lebih tentuin lagi. Kita bakal pakai channel apa buat orang tuh eh benar-benar beli ini tuh buat orang-orang yang emang bakal beli terus-menerus produk kita kayak gitu. Nah, untuk tim aku sendiri kita mau pakai offline ads, jadi rencananya kita itu mau nempel poster di menara gitu, dan kita mau pakai online ads sama viral. Nah, viral ini kalau offline ads kan tadi ya kita nyebarin poster, ini juga kalau misalkan kita nyiklan gitu entah di Facebook, Instagram, or TikTok, or anything. Nah, kalau di viral ini kita lewat posting sama sharing gitu. Jadi nanti kita bakal ngelakuinnya tuh kurang lebih pakai dari tiga ini gitu. Nah, terus juga ini tuh apa ya? Kita bakal ngukur si MVP-nya ini, validasinya ini pakai metrik gitu. Di mana kita bakal ngukur pakai 5 kategori ini. Jadi ada acquisition, activation, retention, revenue, sama referral. Nah, kalau misalkan acquisition itu, jadi orang tuh cuma istilahnya ngunjungin, contoh nih, misalkan yang kita pakai yang tadi tim aku kita pakai yang viral gitu kan, kita posting gitu kan di WhatsApp gitu kita sebarin. Nah ini tuh mungkin orang yang kayak cuma oh ya udah yang scene doang gitu ngelihat posternya oh ini ada gitu. Yang penting ya udah mereka udah lihat gitu ada jasa ini. Terus nanti apa namanya kalau di activation ini jadi orang yang emang ngerasain gitu oh mereka nih pesan gitu. Terus apa namanya pokoknya ya mereka udah ngerasain oh gini ternyata cara pesennya gitu atau mungkin mereka udah ngisi form dan segala macam. Terus nanti lanjut lagi ke retention. Retention ini berarti lebih dalam lagi gitu. Jadi mereka yang mungkin udah pernah pesen terus mereka kayaknya gue butuh lagi nih jasanya. Jadi mereka pesen lagi. Dan nanti makin dalam lagi ke revenue kayak ya udah mereka udah jadi mungkin pelanggan yang loyal gitu kan terus menerus gitu mereka udah pakai produk kita terus dan itu tuh ngasilin revenue buat kita dan sampai yang paling akhir itu referral di mana em, mereka itu tes tes.
Tes, 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 tes. Oke, di mana mereka itu udah ada nggak nih suaranya? Tes, tes. Mereka itu coba ya. Oke, guys, sebentar ya, takutnya ada ya. Tes, 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 tes. Oke, coba ya, aku tes lagi. Tes, tes, tes. Ya, semoga masuk ya suaranya. Nah, ini tuh gimana kalau referral itu jadi bahkan si orang yang udah pernah mesen tuh mereka ngomong nih ke orang kayak, ini mereka nih bagus loh just tip-nya gitu. Contohnya kalau di punya aku ya, kayaknya lo harus nyoba deh. Dan akhirnya itu bakal ngedatengin user-user yang lain. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kurang lebih kita bakal apa namanya kategoriinnya kayak gini gitu ya. Jadi ini baru contohnya aja sih gitu. Nah, jadi begini nanti kita bikin yang acquisition-nya itu berapa, terus kita ngasih statusnya juga apa, activation kayak gimana, dan kita nanti lihat nih iniannya gitu. Oke. Nah, resultnya adalah pertama aku minta maaf banget karena ternyata tim aku ini belum bikin pakai si tabelnya ini. Dan kenapa? Karena alasannya adalah terakhir kali, jadi gini ceritanya kan emang punya tim aku itu adalah jasa titip gitu ya, di mana itu tuh jasa titipnya berupa makanan dan waktu itu kita lumayan struggling sama kondisinya karena lagi bulan puasa gitu, which is ternyata di jam makan siang itu nggak banyak orang yang bahkan nggak ada gitu. Jadi kita udah nyebar poster dan ternyata kita nihil gitu. Mungkin kemarin kita cuma baru sampai acquisition aja, jadi yang cuma ngeliat doang dan akhirnya kita nggak dapet pelanggan sama sekali gitu. Dan akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol juga tim terus sama dari pihak lain juga sama dosen kita juga, kita akhirnya sepakat buat kita pivot. Pivotnya mungkin nggak yang terlalu gimana-gimana dan cuma kita itu ngerancang lagi bahwa kita nggak cuma bakal pakai jasa titip makanan. Jadi untuk menghindari kejadian kayak kemarin pas kita udah ngeluncurin MVP-nya kan ternyata dari situ ternyata nggak ada yang pakai sama sekali karena kondisi di bulan Ramadan. Dan itu mungkin karena menurut aku faktor eksternal itu juga ngaruh kali ya. Maksudnya bukan bahkan karena situasinya lagi bulan Ramadan kan berarti kan orang-orang pada puasa dan otomatis mereka mungkin nggak pesan makan siang gitu. Nah, akhirnya karena ini kita mikir ini gimana ya caranya biar kalau misalkan mungkin nanti akan ada situasi yang mirip kayak gini, kita jadinya nggak kesusahan atau bakal tetap ada pemasukan gitu. Akhirnya kita sepakat kalau misalkan kita bakal tambahin fitur jasa titip bukan cuma makanan tapi bakal nanti ada barang dan paket dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang memang eh nggak bisa langsung sampai ke apa ya ke tangan kita langsung gitu. Contoh kalau misalkan kita di gunung ya terutama mungkin atau di kantor atau di apartemen gitu kan, abang paket itu kan nggak bisa ya langsung, maksudnya mereka nggak bisa naik langsung ngasih ke lantai tempat kita tinggal atau tempat kita kerja dan pasti dititip di bawah. Nah itu nanti kita bakal apa namanya pakai sistem ini atau layanan kita ini buat ngambil si paketnya untuk just tip paket yang ada di bawahnya ini. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan kemarin juga kita akhirnya sepakat buat nanti mungkin ngobrol-ngobrol dulu sama pihak dari apa eh tempat kerja sama apartemen si apa namanya gimana kalau misalkan kita kerjasama buatin sistem just tip si antar paket atau antar makanan atau apapun itu. Jadi emang mungkin selama pengembangan produk digital ya guys, nggak bakal semuanya itu mulus-mulus aja sih kalau menurut aku. Jadi bahkan setelah beberapa kali kita ngelakuin perubahan-perubahan yang cukup banyak, hingga sampai sekarang akhirnya kita pivot dan bikin layanan yang berbeda gitu dan kita nambahin sesuatu yang lain gitu dan menurut aku itu wajar aja karena di sini kita juga belajar gimana caranya, namanya juga pengembangan produk di mana di sini tuh masih dikembangin gitu ya. Jadi otomatis akan selalu banyak yang berubah, akan selalu banyak yang berkembang gitu dan semoga
dari sini aku sama tim, sama orang-orang yang nonton ini, kalian semua bisa belajar gitu, bahwa ya ternyata emang namanya juga hidup, namanya juga kita ngembangin sesuatu pasti bakal banyak, hal-hal yang kita nggak tahu gitu dan ternyata itu tuh bisa diperbaiki dan bisa dikembangin untuk jadi produk yang lebih oke gitu dan semoga bisa diterima atau bisa kita luncurin sepenuhnya gitu. Oke guys, thank you for listening to me. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen. Jangan lupa like dan subscribe juga. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.